Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. 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 Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa dipertemukan lagi masih diberi kesehatan dalam pembelajaran PPKN ya atau pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nanti mengabsen kalian, terus sebelum pembelajaran kalian silakan berdoa dulu. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran saya absen dulu ya. Saya ingin tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Apep, Asep, Asep Romanuddin, Asep Saifuddin, Asti, Diana, Resya, Risma, Sasa, Siti, Sarah. Oke ya, nanti saya akan membahas tentang nilai moral pendidikan Pancasila. Nilai moral itu adalah aturan, ya, aturan. Nah, nanti kita akan membahas tentang nilai moral bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tujuan dari Pancasila atau pedoman moral bangsa. Nah, di sini saya akan mengambil tema jati diri dan pedoman moral bangsa. Nah, tujuannya ya, tujuan dari jati diri pedoman moral bangsa adalah kalian harus bisa menjiwai nilai-nilai luhur untuk kehidupan yang beradab dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga harus bisa memahami Pancasila itu seperti apa sebagai nilai moral. Ya, terus kalian juga harus bisa menganalisis, mengimplementasikan moral setiap sila-silanya. Ada berapa sila? 5. Pertama, Tuhan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial nah di sini ya, apa itu pendidikan nilai dan moral Pancasila atau disingkat PNPM. Apa itu PNPM? Nah itu ya. Nah ini konsep dasarnya dari pendidikan nilai dan moral Pancasila. Pertama, nilai adalah ukuran baku yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Nah itu nilai dari pendidikan Pancasila. Sedangkan moral adalah standar perilaku berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dalam artian nilai-nilai tersebut itu adalah nilai Pancasila. Nah ini Pancasila sebagai dasar filosofis. Ini secara garis besar saya jelaskan ya. Nilai praksis, ada nilai instrumental, ada juga nilai dasar. Kalau nilai praksis adalah wujud nyata dalam tindakan dan perilaku harian atau sehari-hari. Contohnya kalian mematuhi aturan sekolah, itu bisa, itu contohnya. Terus nilai instrumentalnya penjabaran dalam peraturan perundang-undangan, ada undang-undang.
Nah, ada perda, undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perda. Nah, kalau nilai dasarnya hakikat terdalam yang tidak berubah. Berarti sila kelima itu sampai sekarang tidak berubah. Itu adalah Pancasila sebagai dasar filosofinya yang ada kaitannya dengan nilai dan moral. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Ada contohnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada nilainya. Dari sila pertama ada nilainya. Nilai intinya apa? Religius, toleransi, beretika. Ada nggak kaitannya sama tadi tema kita pendidikan, nilai dan moral Pancasila. Makna moral dari ketuhanan yang Maha Esa apa? Mengakui eksistensi Tuhan dan meyakini berdasarkan perilaku moral. Berarti moral itu secara garis besar aturan yang harus dipatuhi, dijalankan. Nah, itu ya. Ini dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini nilai intinya religius, toleransi, beretika. Nah, secara tidak langsung kalian juga udah bisa menerapkan nilai dan moral pendidikan Pancasila. Nah, baru kita lanjutkan ke sila kedua. Sila kedua apa? Nah, ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai intinya sudah jelas, humanis, keadilan, dan beradab. Ya, kira-kira dalam kehidupan sehari kalian sudah menjalankan keadilan? Sudah? Nah, di sini sila ketiga. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, intinya di sini persatuan Indonesia itu kita harus mempunyai rasa nasionalisme, ya, kebinekaan dan solidaritas. Biasanya. Nah, di sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Nilai inti dari pendidikan Pancasila dan moralnya, nilai inti dari sila keempat ini adalah demokrasi, musyawarah, keadilan. Contohnya, pas kita biasanya di negara kita tuh suka mengadakan pemilu. Di sekolah pemilihan ketua OSIS, di masyarakat pemilihan RT, kepala desa, RW. Nah, itu juga termasuk inti nilai dari sila keempat, ya. Ada demokrasinya, musyawarah, keadilannya. Nah, itu adalah yang namanya nilai dari Pancasila. Moral dari sila keempat. Nah, keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai inti dari sila kelima adalah keseimbangan, keadilan, kemakmuran bersama, ya. Keadilan, contoh di sosial. Kita biasanya ada bantuan sosial dari kepala desa, ya. Misalkan saya merasa harus dibantu tapi tidak mendapatkan bantuan, itu ada rasa adilnya kan? Tidak. Nah, itu ya, itu adalah nilai dari sila kelima yang terakhir dalam Pancasila. Terus moral atau makna moral dari sila kelima yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Nah, itu ya. Terus dalam kehidupan sehari-harinya kita harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, tidak boros atau merugikan orang lain, ya. Itu. Terus kita juga harus berbuat baik dan membantu sesama. Itu nilai-nilai Pancasila dan moral yang ada dalam Pancasila. Setelah kalian tahu tentang semuanya, silakan kalian duduk berkelompok. Silakan. Nanti saya akan ngasih tugas untuk dianalisis. Silakan berkelompok. Yang saya sudah tentukan. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, di sini saya akan memberikan tugas
kalian diskusikan sama kelompok masing-masing. Kita habisin, nanti kita menyimpulkan ya, materi tentang moral atau nilai moral pendidikan Pancasila ya. Waktunya habis ya. Silakan kelompok yang mau berdiskusikan, silakan. Kelompok mana? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan. Tetapi sebelumnya kami di sini diberi informasi singkat materi mengenai pendidikan nilai dan moral Pancasila atau yang disingkat adalah PNMP. Pendidikan nilai dan moral Pancasila adalah proses internalisasi dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila sehingga peserta didik mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur bangsa. PNMP tidak hanya menghafal sila-sila Pancasila, tetapi mengajak siswa untuk menerapkan nilai moral seperti menghargai keberagaman, menjunjung kemanusiaan, bermusyawarah, berbuat adil, dan yang terakhir gotong royong dan bertanggung jawab. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan jawaban yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembelajaran nilai dan moral Pancasila di sini kita jadi tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, sila pertama kita berteman tanpa memandang suku, agama, menjaga adab dan berdiskusi. Itu sila pertama dan kedua. Sila ketiga, kita menjadi tahu bagaimana kita menjaga nama baik alma mater atau sekolah, gotong royong, dan kebersihan kelas. Terus yang keempat, kita menghargai hasil musyawarah, entah itu ketua kelas, organisasi ya, atau rapat-rapat yang ada di sekolah, contohnya rapat OSIS. Terus yang kelima, berlaku adil dalam pembagian tugas kelompok dan tidak menyontek. Oke ya, setelah kita mempelajari tentang tadi apa? Masih ingat? Pendidikan nilai dan moral Tentang jati diri dan pedoman moral bangsa ya, atau pendidikan nilai dan moral Pancasila, kita menjadi tahu bagaimana dalam Pancasila itu ada 5 asas ya. Pertama, Undang-Undang Dasar. 2, ketiga, kesatuan Indonesia. 4, nah itu kita tahu bahwa nilai-nilai atau Pancasila itu ada nilai dan moralnya. Secara garis besar kesimpulannya, nilai atau moral dari Pancasila itu adalah sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, dari semua pembelajaran mungkin cukup sekian ya, pembelajaran ini tentang nilai pendidikan moral dalam Pancasila ya. Silakan kalian beres-beres, tetapi sesudah beres-beres kalian berdoa lalu pulang. Silakan pimpin doa ketua kelas siapa? Silakan Ilham pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam